Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah membaca tadi dan kita masuk ke bagian yang selanjutnya dan perikop pasal yang keempat ini ayat 46 sampai dengan 54 barangkali langsung ada di antara saudara yang memahami apakah ini sama dengan peristiwa Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 dan pasal 7 Lukas ayat 1 sampai 10. Karena Injil Matius maupun Injil Lukas, eee, bagian dari Injil sinoptik atau yang disebut dengan sama sudut pandangnya, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas yang sering disebut Injil sinoptik. Mereka, melihat bahwa peristiwa yang mereka laporkan adalah adanya perwira. Kalau saudara lihat sebentar Matius pasal 8. Di situ yang ditulis adalah mengenai kisah seorang perwira di Kapernaum. Sedangkan perikop yang kita baca adalah mengenai pegawai istana, tapi juga dari Kapernaum. Dan kemudian kalau saudara lihat ini dua hal yang berbeda. Kalau Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 13 itu perwira yang sesungguhnya itu bukanlah orang Yahudi, tapi dia, menurut para ahli perjanjian baru adalah kebangsaannya bangsa Romawi dan dia punya masalah yang, hambanya dikatakan sakit. Sedangkan Yohanes pasal 4 anaknya yang sakit. Jadi ini sangat berbeda. Dan juga di Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 13 maupun di Lukas pasal 7 yang dikatakan di sana perwira itu pada awalnya, sudah ditemani oleh Yesus, karena Yesus mau datang ke rumahnya, tetapi perwira itu berubah pikiran. Karena perwira itu mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena aku juga bawahan, di bawahku juga ada lagi prajurit. Kalau kusuruh, ya lakukan, ya dia lakukan." Dan atas dasar pemikiran itu, dia memberitahu Tuhan Yesus nggak usah repot-repot datang ke rumahnya dan justru Tuhan Yesus sangat terpesona dengan cara beriman, perwira dari Kapernaum itu. Bahkan Yesus mengatakan, "Ndak ada pernah orang seperti yang kutemukan," katanya, "di kalangan orang Israel." Jadi dua hal yang berbeda. Mmm, sedangkan di Yohanes pasal 4 ini adalah kisah mengenai pegawai istana. Tentu kelihatannya dia adalah pegawai di istana mungkin Herodes atau bisa juga di istana salah satu kaisar Romawi yang ada di Kapernaum. Karena Kapernaum memang di zaman itu sangat dekat dengan pantai sehingga ada di sana tempat-tempat yang dibangun oleh penguasa. Dan tentu kita lihat bahwa orang ini sangat penting kedudukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari dulu kita lihat karakter dari orang-orang yang disebut dalam perikop ini. Jadi seperti biasa perlu kita pahami siapa yang disebut di sini tokoh utamanya, tokoh kedua, ada tokoh ketiga, ada tokoh yang terselubung sebenarnya. Nah, misalnya tokoh yang terselubung adalah murid-murid Yesus. Tidak disebut pun peranan mereka di sini. Tetapi pasti murid-murid Yesus hadir pada waktu itu. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus selama 3,5 tahun sudah bersama murid-murid dan dia sedang men-training para murid sehingga tentu dia tahu dia dia mengikut sertakan para murid di dalam perjalanan itu. Termasuk ketika mereka pergi ke Samaria pasal 4 ayat 142 itu. Kalau di situ peranan murid jelas sekali disebut karena murid-murid di pasal 4 ayat 1 sampai 42 terkejut melihat gurunya kok ngobrol dengan seorang perempuan. Dan murid-murid juga berdialog dengan Tuhan Yesus, mengajak, gurunya makan. Tetapi di pasal yang kita baca ini, hampir tidak disebut. Namun terselubung bahwa pasti muridnya hadir dan apalagi Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus bisa merekam peristiwa itu dan bisa melihat
gerak-gerik daripada pegawai istana yang hadir di situ sampai bisa dia menjelaskan detailnya. Nah, tapi tokoh yang utama kita lihat sini adalah Tuhan Yesus yang baru kembali dari kota Kana. Kembali ke Kana, maksudnya kembali dari perjalanan jauh, yaitu dari kota Syikar. Lalu sampailah mereka ke wilayah Galilea, dikatakan yang 46, maka kembali lagi Yesus ke Kana di Galilea, ya di mana dia membuat air menjadi anggur. Setelah perjalanannya yang sangat signifikan di Samaria yang punya kesan yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita tahu di Yerusalem, di Yudea, ada seorang tokoh agama Nikodemus yang percaya akhirnya kepada Tuhan Yesus. Walaupun perjalanannya cukup panjang. Namun kita lihat di sini ada semacam desain Tuhan. Nanti di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita melihat kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan ke tempat-tempat lain. Dan Injil Yohanes ini sepertinya menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan Yesus kemudian memberitakan kerajaan Allah di Yerusalem, yaitu Nikodemus hadir bercakap-cakap malam itu di Yerusalem. Setelah itu baru kemudian dia pergi dari Yerusalem kembali ke Galilea. Itulah yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat yang ke-43. Setelah 2 hari Yesus di Samaria, lalu kemudian dia ke Galilea. Jadi dari Yerusalem ke Samaria, terus lagi ke Galilea. Jadi sepertinya Tuhan Yesus sudah melatih murid-muridnya desain pelayanan yang kemudian harus mereka tempuh. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menerima kedatangan seorang pegawai istana. Alasan pegawai istana ini datang adalah karena anaknya hampir mati. Kalau perempuan yang di pasal yang sama, ayat yang 1 sampai 42, perempuan datang ke sumur Yakub karena dia butuh air tentunya untuk masak, untuk urusan rumah tangga. Jadi disitulah dia berjumpa Yesus. Kalau laki-laki ini justru dia datang menemui Yesus karena anaknya sakit. Ya, kalau Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus pada malam hari karena dia bingung dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di Bait Allah di Yerusalem, termasuk juga bagaimana Tuhan Yesus bisa mengusir ribuan orang dari Bait Allah, pedagang-pedagang dijungkir balikkan dengan seutas tali. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan Yesus menerima kedatangan seorang pegawai istana karena anaknya sakit, bahkan hampir mati, dan Tuhan tidak memenuhi permintaannya untuk pergi ke Kapernaum. Ini yang menarik. Melainkan Tuhan menyuruh dia pergi. Padahal pegawai istana ini berkata, Tuhan datanglah. Yesus menjawab, pergilah. Ya, dua hal yang saudara bisa lihat di sini. Si pegawai istana mengumumkan satu permohonan, datanglah. Tapi Yesus justru bilang, pergilah. Gitu. Jadi kita lihat di sini dua kata yang berlawanan, ya. Yang permintaan pegawai istana, datanglah, perkataan Yesus, pergilah, dengan jaminan bahwa anakmu sembuh, dan dikatakan ayat 53, saudara lihat ayat 53, bahwa teringatlah ayah dari anak itu, pukul 1 siang anaknya sembuh, lalu dia tahu perkataan Tuhan Yesus terbukti benar. Jadi lagi-lagi kita lihat di sini, Bapak ini menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak ini juga menikmati kebenaran dari Tuhan Yesus. Bahwa yang diucapkan Tuhan Yesus tidak dusta, tapi benar. Orang yang kedua kita lihat di sini tentu pegawai istana ini. Coba dulu kita teropong lagi lebih luas tentang pegawai istana ini. Pegawai istana ini dimotivasi oleh anaknya yang sakit menemui Yesus di Kana. Ya, dan meminta kesediaannya ke Kapernaum menyembuhkan anaknya. Nah, dia sangat memohon. Padahal perjalanannya itu cukup jauh loh Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat, sepertinya dia harus bermalam di jalan. Dari Kapernaum ke Kana, dan kembalinya juga demikian. Lalu kita lihat dalam bagian ini bahwa
Rupanya dia sudah mendengar ucapan Yesus soal percaya dan melihat, dan bahwa perkataannya agar ia pulang sebab anaknya hidup. Jadi kita lihat pegawai istana ini waktu datang menemui Yesus, meminta Yesus datang, terus dia dengar ucapan Yesus yang sebelum dia mengajukan permohonan, Yesus ngomong sesuatu yang tentu didengar oleh murid-murid dan orang lain di situ tentang kalau orang nggak percaya, kalau orang tidak melihat mujizat, mereka nggak percaya. Nah, kemudian setelah dia mendengar ucapan itu, tiba-tiba dia mulai mengatakan, "Tuhan datanglah ya, sebelum anakku mati." Dan beliau ini percaya, ini menarik karakter yang ditunjukkan di perikop ini. Beliau ini percaya dan pergi, lalu melihat kenyataan, dan akibatnya dia percaya besar seluruh keluarganya. Nanti kita lihat di dalam pasal yang sama, ayat di atasnya, kalau saudara perhatikan ayat 43, setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ada dampak dari kejadian di Bait Allah. Dampaknya adalah bahwa sejumlah orang Galilea, dia 45, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah juru selamat, Mesias yang dijanjikan. Begitu juga perempuan Samaria membawa orang-orang di Samaria percaya kepada dia. Jadi dua tokoh ini menjadi sangat menonjol di dalam perikop yang sangat singkat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada lagi tokoh lain yang disebut di sini, tapi peranan mereka adalah yang mengamati, melaporkan, yaitu hamba-hamba. Dalam ayat 61 maka mulailah disebut oleh Rasul Yohanes di sini pemunculan hamba-hamba ini. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi peranannya di dalam ayat yang ke-51, ayat 50, eee, cukup cukup ayat 51, 52 cukup penting dalam bagian ini hamba-hamba ini. Mereka segera menemui majikan karena barangkali melihat kok anaknya sudah sehat. Sebab barangkali hamba-hamba ini tahu bahwa majikan mereka pergi dari Kapernaum ke Kana menemui Tuhan Yesus. Kita tidak tahu persis apakah hamba-hamba ini sebenarnya yang pertama mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur di kota Kana, lalu hamba-hamba ini bercerita kepada tuannya saat anaknya sakit keras hampir mati. Kita tidak tahu apakah hamba-hamba ini sebenarnya yang kemudian melaporkan lalu Tuhan itu mencoba. Ini mirip dengan di dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan itu kasus Naaman ya. Kalau saudara perhatikan kasus Naaman pada zaman Nabi Elisa, dan ketika ada tawanan perang seorang perempuan di rumahnya Naaman, lalu ketika Naaman sakit lepra atau sakit kulit, lalu kemudian perempuan yang tawanan perang itu berkata kepada istri Naaman, menceritakan bahwa di Samaria ada seorang nabi, yaitu bernama Elisa. Wah, perbuatannya luar biasa. Barangkali semua cerita-cerita pelayanan Elisa, bahkan bagaimana Elisa bisa makanan yang waktu itu dianggap beracun, tahu-tahu dia melakukan sesuatu, kemudian makanan itu tidak jadi lagi beracun. Dan mungkin cerita-cerita begitu, lalu kemudian hamba perempuan dari rumah Naaman itu memotivasi tuannya, "Cobalah Tuhan temui dia," katanya, akhirnya Tuhan itu pergi. Kita tidak tahu persis apakah kemungkinan seperti itu. Saya hanya menduga-duga karena saya baca di berbagai tulisan, tidak ada sih, tapi cuma saya berpikir, kenapa hamba-hamba ini begitu luar biasa, sangat sukacita, mereka pergi menemui bos mereka dan ingin menyampaikan kabar sukacita.
bahwa anaknya hidup. Apakah ini menggambarkan bahwa memang, pegawai istana ini orang yang sangat baik, sehingga, derita yang dialami oleh anak pegawai istana ini betul-betul mengganggu banget gitu, keberadaan suasana keluarga di rumah pegawai istana, sampai hamba-hambanya pun mungkin merasa, sangat care, sangat peduli, takut kehilangan, takut ada apa-apa lebih jauh pada anak majikannya. Kelihatannya di situ bahwa, hamba-hamba ini, ingin secara terselubung menunjukkan bahwa mereka ini bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga, pegawai istana ini. Karena dikatakan dalam ayat 53, "Maka teringatlah ayah itu, pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, 'Anakmu hidup,' lalu ia percaya dan seluruh keluarganya." Pengertian kata seluruh keluarga ini mirip dengan pada zaman Abraham, keluarga Abraham ini ya termasuk semua orang yang bekerja pada Abraham. Dan bisa jadi semua maksudnya juga bahwa, selain pegawai istana ini, kemudian hamba-hamba yang bekerja pada dia juga ya, bisa jadi akhirnya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ini mirip dengan bahwa hamba-hamba ini yang akhirnya memberitahu, majikan mereka sesuatu telah terjadi. Ini mirip dengan pemimpin pesta di kota Kana. Saudara lihat pasal 2, ketika Yesus menyuruh pelayan-pelayan, mengambil air, lalu membawanya ke pemimpin pesta, dan pelayan-pelayan melakukannya. Terus pemimpin pesta kita tahu memberitahu setelah dia cicipi, "Loh, ini anggurnya bagus banget." Dan kemudian dia berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi di sini kita lihat ada kemiripan bahwa hamba-hamba ini tidak melihat, tapi mereka bisa merasakan, lalu kemudian mereka berikan respon. Jadi Tuhan pakai pelayan, pemimpin pesta di Kana, Tuhan pakai juga, pelayan di apa, hamba-hamba dari pegawai istana ini yang menyatakan sukacita melihat bukti kuasa Tuhan, walaupun Tuhan tidak hadir ke rumahnya. Di manakah peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat di peta, saudara lihat di sana. Oh iya, hanya ini gambar tadi di slide ini, coba lihat itu sukacita pelayan-pelayan, ilustrasi itu menggambarkan mereka ketemu di tengah jalan, dan kemudian penampilan pegawai istana ini, kalau saya lihat ini bagus banget gitu ya. Saya malah lebih yakin kayak gini, barangkali tampilannya memang dia orang yang apa ya, berkedudukan, dan, dari cara dia berpakaian atau dari ilustrasi ini. Dan kemudian kita lihat di slide berikutnya, di mana peristiwa ini terjadi dan kapan. Kalau saudara lihat di peta sebelah kiri, saudara temukan di sana Kapernaum ke Kana, atau dari Kana ke Kapernaum, lalu kemudian dari Kana ke Nazaret. Nazaret adalah tempat di mana Tuhan Yesus ya, di sini. Nazaret adalah tempat Tuhan Yesus, dibesarkan. Dan Nazaret kita tahu, kampung yang penduduknya sebenarnya paling banyak 500 orang pada zaman Yesus hidup, ya, sehingga orang-orang Nazaret kenal betul siapa Yesus. Saudara bisa melihat respon orang-orang Nazaret di Markus pasal 6, ketika mereka, akhirnya mempercakapkan, mempertanyakan, "Dari mana tukang kayu ini yang sehari-hari dulu 16 tahun kita bersama dengan dia, tukang kayu, atau kita mengenal dia, tahu-tahu dia bisa bikin mujizat." Nah, itulah percakapan orang di Nazaret. Dan kemudian peristiwa air menjadi anggur adalah di kota Kana, dan kelihatan orang harus dari tanda panah ini harus menyeberang apa, bukan menyeberang, maksudnya melewati gunung-gunung. Karena Kapernaum di dekat pantai pantai danau di sini, itu sebabnya dari Kapernaum ke kota Kana rada naik dia. Ya, kalau tadi gambar di sini rada naik ke gunung-gunung, kita melihat di sini wilayah gunung-gunung, dan tampaknya seperti itu, eee keadaan yang dilukiskan. Dan saudara bisa lihat juga perjalanan dari Kapernaum ke Yerusalem, kalau dia harus melampaui daerah Samaria. Kadang-kadang orang harus memilih percis dari dekat apa ini, dari dekat sungai ini, atau nyebrang sedikit ke sini, nyebrang ke seberang sungai Yordan namanya, setelah itu mereka baru ke Yerusalem.
karena haram bagi orang-orang Yahudi dari Galilea pergi melintasi daerah Samaria. Begitu juga dari Yudea pergi ke Galilea ini haram bagi orang Yahudi melintasi daerah ini. Tetapi tiba-tiba di pasal 4 kita melihat perkataan Yohanes bahwa Yesus harus menyeberang dari Samaria itu di kota Sikar di wilayah sini untuk pergi ke Galilea. Jadi di Kana setelah Yesus menempuh perjalanan pulang dari Sikar, ya, dari kira-kira di Samaria ini dari Sikar ke kota Kana itu dari keterangan sumber referensi Alkitab kurang lebih 76 kilometer. Jadi kalau berjalan pada waktu itu 76 kilometer ya itu bisa 2 harian ya perjalanan dari Samaria Sikar menuju kota Kana bersama dengan muridnya. Itu yang kita temukan di situ. Nah, Kana adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah ruang di mana iman murid-murid dibangunkan. Kana. Perhatikan pasal 2 ayat 11. Mujizat di kota Kana itu mulai membangun keyakinan murid-muridnya. Dan ini menarik sekali Tuhan Yesus membawa murid-muridnya kembali ke Kana. Ternyata secara terselubung kita lihat Tuhan sedang menunggu, kalau saya melihat Tuhan itu sedang menunggu di kota Kana ini datangnya seorang perwira. Ini hebat ya. Karena kalau saudara perhatikan pasal 2 ayat yang ke 23, 24 digambarkan oleh Yohanes Tuhan Yesus mengetahui hati manusia. Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus juga tahu, saudara perhatikan pasal 1 kembali, coba kalau saudara lihat, Nathanael waktu dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi kita bisa melihat di sini, Tuhan Yesus dari Sikar kembali ke Kana, rupanya secara terselubung, dia sedang menunggu datangnya seseorang di situ, yaitu pegawai istana. Dan pegawai istana ini nampaknya penting karena apa? Karena melalui percakapan itu dan iman pegawai istana ini kemudian hari membawa dampak yang luar biasa, nampaknya ini juga penting bagi murid-murid. Sama seperti Tuhan Yesus harus melintasi Samaria dan mampir di Sikar, ada pelajaran penting bagi murid-murid. Supaya apa? Supaya mereka jangan menganggap orang Samaria itu musuh. Boleh kebanyakan orang Yahudi yang belum percaya Yesus Mesias membenci orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus mau murid-muridnya tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah pernah berkhotbah, khotbah di bukit mengatakan, menurut orang kalau kamu punya musuh, ya benci. Tetapi menurut aku kalau kamu punya musuh, ya doakan. Dan itu nampaknya sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia harus membawa muridnya dari Yerusalem ke kota Samaria, ke kota Sikar. Lalu kemudian dia pergi di Kana menunggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita pelajari sesuatu di sini. Segala tindakan Tuhan selalu ada perhitungan. Mungkin kita secara manusia tidak ngerti rencana Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Ternyata dengan memilih tempat pun Tuhan punya rencana yang sangat indah. Bagi saya itu sangat mengagumkan ya. Yang kedua, pegawai istana itu tinggal di Kapernaum. Di situ mungkin istana Kaisar Romawi, ada seperti Donald Guthrie mengatakan kemungkinan orang ini bisa aja bangsa Romawi. Tapi penafsir lain mengatakan kemungkinan bisa aja itu di wilayahnya Herodes. Nah, sehingga dia nggak tahu istana mana yang tepat. Tapi dikatakan di sini tanpa menyebut istana Romawi kah atau istana Kaisar Romawi atau istana Herodes. Tapi yang jelas bahwa kedudukannya yang ditonjolkan di sini atau pekerjaannya atau profesinya pegawai istana. Dengan mengatakan seperti itu sudah jelas bahwa dia orang penting posisinya ya di istana. Jadi jaraknya bisa dikatakan 1 hari 1 malam dan kita tahu memang saudara bahwa boleh dikatakan orang Kapernaum, kalau saudara perhatikan nanti Matius pasal yang ke-11 ya. Coba dulu lihat saudara-saudara Matius pasal yang ke-11. Sebenarnya Kapernaum ini agak unik ya. Matius 11 ayat yang ke-23.
Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Jadi yang unik ini, walaupun pegawai istana ini datang dari Kapernaum, pegawai istana ini percaya dan seluruh keluarganya. Namun ada hal yang menarik, sampai Tuhan Yesus pernah berkata, Kapernaum, keras kepalanya luar biasa. Walaupun terjadi mujizat di wilayah itu, tapi penduduk Kapernaum masih banyak yang menolak Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus berkata di sini, katanya pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan ada informasi yang saya peroleh dari karangan Stephen Miller, tokoh dan tempat di Alkitab. Dan tokoh dan tempat di Alkitab ini yang kemudian sudah diterjemahkan oleh BPK Gunung Mulia, menarik sekali bahwa Kapernaum ini kemudian hari betul-betul habis dia tenggelam dan uh, harus digali oleh para ahli untuk menemukan di mana Kapernaum. Seperti dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Kapernaum akan diturunkan ke dunia orang mati. Betul sekali menurut Stephen Miller yang saya baca dalam penelitiannya. Dan desa ini betul-betul habis gitu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin karena Kapernaum sulit sekali mereka bertobat pada waktu zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dikatakan di sana meramalkan kematian Kapernaum, dan itu terjadi tahun 600 Masehi saat penyerbuan oleh orang-orang Arab. Penduduk Kapernaum pada tahun 600-an, ya kita tahu kebangkitan Islam di Arab itu tahun abad ke-6. Lalu kemudian penduduk meninggalkan rumahnya, berlalunya waktu angin dan tanah mengubur desa itu. Kota itu terbaring mati dan terkubur untuk lebih dari 1000 tahun. Ini buku dari tokoh dan tempat dalam Alkitab. Nah, orang-orang pegawai istana ini datang dari sana, ya. Tapi dia punya iman, itu sangat menarik perhatian kita. Nah, kemudian kita lihat lagi konteks waktu. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan ketiga tahun 27 sebelum masa popularitas. Kalau saudara perhatikan, Yohanes pasal 4 ini, saudara bisa melihat popularitas Yesus nanti mulai mengemuka itu pada waktu pasal 6. Waktu Yesus mulai memberi makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki. Kenapa banyak orang menemui Tuhan Yesus? Karena dia mulai populer. Tapi di pasal yang ketiga belum, pasal 2 apalagi itu baru dia punya murid beberapa orang. Lalu kemudian dia bawa ke Yerusalem. Lalu kemudian di Samaria kelihatan sudah lebih lengkap murid-murid itu. Tapi dia belum sepopuler ya karena butuh waktu kurang lebih 1 tahun dalam pelayanannya barulah kemudian Yesus sangat populer ya. Popularitasnya terus menaik. Dan kita lihat Tuhan Yesus menyatakan, pergilah anakmu hidup sekitar pukul 1 siang. Ini waktu. Kalau Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria pukul 12 siang, kemudian perjumpaan pegawai istana ini dengan Tuhan Yesus itu pukul 1 siang dikasih tahu kepada dia, pergilah anakmu hidup. Ini menarik sekali bagi saya. Ya, wanita mendapat kasih karunia di tengah air panas terik, dia ambil air, tiba-tiba disodorkan Tuhan Yesus, kalau engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, dia akan memberikan padamu air yang hidup, yang segar, yang menjadi mata air yang terus mengalir dari dalam hidupmu. Dan itu percakapan terus berlanjut. Sampai akhirnya perempuan itu mengenal bahwa Tuhan Yesus seorang nabi, tapi dituntun lagi oleh Tuhan Yesus bahwa dia bukan nabi, tapi kemudian percakapan mengarah tentang pengharapan Mesias. Jadi kalau kita lihat perjumpaan itu siang hari. Dan di sini juga perjumpaan laki-laki ini, orang yang punya kedudukan yang bagus ini, punya jabatan yang bagus di istana di Kapernaum ini, perjumpaannya juga siang hari. Dan hebat banget. Beda dengan Nikodemus, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang menjadi berkat bagi dia adalah malam hari.
ya malam hari. Dan nanti pernah saya katakan minggu lalu perjumpaan Andreas dengan Tuhan Yesus bukan siang hari tapi pukul 4 petang ya. Pukul 4 petang, kira-kira pukul 4 di pasal 1, Andreas tiba-tiba melihat Yesus sosok yang berbeda bahwa dia adalah Mesias. Dan jadi konteks waktu di sini penting sekali kita lihat Bapak sekalian. Ya, Tuhan selalu menggunakan konteks ruang dan waktu di dalam perjalanan kita. Kadang-kadang kita bisa memahami ada satu momentum di mana kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan mungkin di satu tempat. Itu sebabnya orang masih pergi piknik ke tanah suci, bahkan dibaptiskan di Sungai Yordan, walaupun saya belum pernah ke sana. Dan ada juga orang menikmati sesuatu, mungkin mengunjungi tempat tertentu bahwa tempat itu sangat penting, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali kitalah yang paling tahu momentum-momentum atau tempat-tempat atau ruang di mana Tuhan secara istimewa menyapa kita atau menyapa saudara. Jadi tempat itu menjadi penting. Jadi di sini kita lihat perjumpaan Yesus dengan seorang yang punya kedudukan. Memang di Matius pasal 8 itu perwira Kapernaum, dia juga punya kedudukan. Karena perwira Kapernaum itu adalah bangsa Romawi, di tengah jalan dia berpikir, kalau aku pergi ke rumah Yesus ini, dia orang Yahudi, gawat. Kenapa gawat? Karena di pikirannya si perwira Kapernaum ini, aku kan bisa menajiskan dia. Sebab orang Yahudi selalu menganggap non-Yahudi itu najis kalau datang ke rumah mereka. Sehingga perwira Kapernaum ini nggak maksa dia, mentang-mentang dia perwira, dia nggak lakukan itu. Lalu kemudian perwira itu katakan, no, saya nggak layak menerima, saya nggak layak menerima Tuhan, guru datang ke rumah saya. Karena saya tahu nanti guru seorang Yahudi pasti najis kalau datang ke rumah saya. Cukup saja di tengah jalan dikasih tahu dan hal seperti itu. Jadi kita lihat di sini perjumpaan yang sangat istimewa dari seorang yang berkedudukan dan rupanya Tuhan kalau saya lihat ya Tuhan Yesus itu melihat orang ini penting dalam rencananya. Ya. Sama dengan dia pergi ke Samaria, perempuan Samaria ini penting dalam rencana dia. Sama dengan ketika dia menyambut Nikodemus malam hari, bagi Tuhan Yesus ternyata Nikodemus penting karena ketika dia mati mayatnya yang meminta ke Pilatus mayat Yesus segera dikuburkan adalah Nikodemus beserta dengan seorang sahabatnya Yusuf Arimatea. Dan jadi Tuhan Yesus kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian nanti coba kita percakapkan di sini selalu penuh perhitungan ya. Momentum-momentum. Kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan PA online kita ini ada maksudnya untuk masa depan saudara. Oke, siapa yang punya punya respon dulu? Silakan angkat tangan. Kita nanti lanjut. Iya, Pak. Ya, Pak Supriyatin, silakan. Ya. Selamat malam, Pak Sejabat. Selamat malam pula teman-teman yang lainnya. Ya. Selamat jumpa kita di sini. Jadi kalau saya melihat, Pak, memang ini, sesuatu yang ajaib ya, Pak ya. Jadi orang yang meminta pertolongan anaknya yang sakit itu, seperti apa yang Bapak gambarkan di dalam slide tadi, menunjukkan dia adalah seorang bangsawan di sana. Yang kebetulan dia adalah orang dari kerajaan. Pastinya berbeda keyakinan. Tapi dia memiliki suatu informasi yang konkret tentang siapa itu Yesus. Mulai dari ketika Yesus membuat anggur dari air, dengan juga jumpa dengan perempuan di Samaria dan seterusnya. Nah, dari sana sebetulnya dia sendiri sebetulnya tidak yakin kalau menurut saya tadinya ketika dia mengajak Yesus untuk datang ke tempatnya menyembuhkan anaknya. Tapi ketika dia datang saja minta, bukan disuruh pergi dalam arti negatif, tapi Yesus sudah tahu apa yang dia inginkan dan apa yang terjadi pada diri orang tersebut. Oleh karenanya, di sana di dalam ayat itu disebutkan bahwa pada prinsipnya sebetulnya seolah-olah awalnya ketika dia mengajak ke sana, dalam hati Yesus seolah-olah dia tidak percaya akan mukjizat. Tapi ketika itu terjadi, nah itulah baru
bisa dibuktikan bahwa kuasa Yesus begitu besar untuk membagikan kasih-Nya menyembuhkan orang yang sakit. Kira-kira seperti itu, Pak, gambaran saya. Terima kasih. Makasih Pak Supriyatna. Jadi Bapak meresponi. Siapa lagi di antara kita yang saya belajar sesuatu? Ya, Ibu Nuri, Pak Yakob, silakan Pak Yakob. Mute Pak, di mute, di unmute dulu, di unmute. Ya. Malah hilang. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Jadi begini Pak, yang masalah pegawai istana ini, saya juga bertanya ini kenapa dia mendatangi. Mute lagi Pak, mute. Jangan di unmute dulu. Ya. Oh, mute lagi dia. Ada tanda. Ya. Kenapa bisa mati-mati Pak? Oh, di situ dia. Silakan. Ya. Jadi masalahnya ini pegawai istana ini, Ya. ini mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan barangkali begitu. Mengubah air jadi anggur. Ya, sepertinya pegawai istana ini ingin mengajak Tuhan Yesus ke istana. Ya, mungkin ada maksudnya gitulah, karena mungkin antara Tuhan Yesus dengan istana sepertinya tidak ada hubungan gitu. Ya Pak. Oke, itu aja. Oke, siapa lagi? Ada Pak, dari Sulawesi Pak. Silakan Pak Freds ya. Baik, saya melihat dari sisi yang lain Pak. Ya, silakan. Iya, saya melihat bagaimana seorang ayah yang hebat gitu ya. Ya. Di tengah kesibukannya, tugasnya sebagai pegawai istana tentunya begitu sibuk. Ya. Dan dia sangat care dengan anaknya ketika dia sadar bahwa anaknya itu sakit ya. Ya. Ini sebenarnya gambaran kepada kita, sekalipun di tengah kesibukan kita jangan pernah melupakan keluarga. Oke. Dan pada waktu itu tepat sekali keputusan daripada seorang ayah. Dia mendengar Yesus yang melakukan tanda dan mujizat itu kembali, dan dia mau berjumpa dengan Yesus. Ada upaya dari seorang ayah supaya anaknya bisa sembuh. Dan ini luar biasa. Dan ketika ia berjumpa dengan Yesus, Yesus sebenarnya sudah memberi dia peringatan. Ya, ini soal keimanan. Dan dia masih tetap pada prinsipnya. Yang paling penting adalah mengajak Yesus untuk berjumpa dengan anaknya dan menyembuhkan. Tetapi pada waktu Yesus mengungkapkan, pergilah anakmu sudah sembuh, dia tidak memaksa Yesus lagi. Ini keimanan yang timbul. Karena dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus haruslah juga dilakukan olehnya sebagai bentuk iman. Jadi kadang kita sebagai orang percaya mengatakan, ya, I believe God. Kita percaya pada Tuhan, tapi pada prakteknya kita masih ragu, masih bimbang. Tapi justru ia seorang ayah yang luar biasa. Saya melihat dari sisi itu, Pak. Makasih banyak. Baik, makasih. Ada satu lagi sebelum kita lanjut. Siapa? Oh, Pak Usman. Di-unmute dulu, Pak. Unmute. Ya, silakan Pak Usman. Ya, baik. Terima kasih Pak Sejabat. Kalau saya lihat di sini, dikatakan sebagai pegawai istana. Kalau saya lihat di sini kemungkinan besar yang nama istana tabib-tabibnya pun hebat-hebat mungkin ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kelihatannya tabib-tabib itu sudah nyerah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga anak daripada pegawai istana ini nggak bisa terobati dengan baik, bahkan hampir mati. Dari situ saya bisa melihat bahwa walaupun Tuhan Yesus baru satu kali melakukan mujizat mengubah air menjadi air anggur, pegawai istana ini memiliki satu keyakinan kalau Yesus ini sanggup juga menyembuhkan anaknya yang sakit, di mana tabib-tabib yang ada di sekitar istana sudah tidak bisa menolong dia lagi. Mungkin gitu, Pak. Ya.
Terima kasih Pak. Nah kita masuk lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut dulu sedikit ke bagian tadi. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus pergi ke ke Kana dan kemudian ada seorang pegawai istana menemui dia. Lalu kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian Rasul Yohanes menggambarkan cerita ini? Yang menarik perhatian kita adalah pertama dia jelaskan di ayat 46, Tuhan Yesus tiba di Kana. Terus ada kelihatan indikasi ayat 47 bahwa pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Yesus tiba di Kana dan hal itu didengar oleh seorang pegawai istana di Kapernaum, pegawai istana yang sedang dalam krisis. Tadi sudah dikatakan oleh saudara kita dari Manado bahwa dari Sulawesi bahwa dia ada seorang bapak yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Lalu yang kedua, kita diajak oleh Yohanes untuk melihat Tuhan Yesus dikunjungi oleh pegawai istana dan mendengar perkataan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pertanyaannya adalah kepada siapakah ucapan ini dikatakan? Dan kalau kita melihat ungkapan ini tidak diucapkan kepada pegawai istana itu. Karena kata ganti kamu di situ, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kata ganti kamu di situ adalah ungkapan plural. Jadi bukan singular menunjuk kepada pegawai istana ini yang sedang membutuhkan pertolongan. Ungkapan dalam bahasa Yunani terata idete atau kamu melihat tanda, kamu sebagai orang kedua jamak. Begitu pula dalam ungkapan kamu tidak akan percaya. Humi pisteusete itu adalah kamu tidak akan percaya itu adalah juga dalam bentuk plural. Atau terjemahan lain, unless you people. Mungkin ini cocok sekali NIV menerjemahkan kamu orang-orang maksudnya, tapi bukan menunjuk pada pegawai istana yang sedang datang. Rupanya mungkin ada percakapan sebelum pegawai istana ini menyatakan isi hatinya, lalu kemudian Yesus ngomong sesuatu kepada orang-orang yang hadir di situ. Tentu rupanya ini masuk murid-murid juga. Nah, unless you people see miraculous signs and wonders, you will never believe. Jadi kamu, you people, kamu. Jadi bukan menunjuk kepada pegawai istana. Mengapa dia kemukakan hal itu? Itu pertanyaannya. Ya, mengapa dia kemukakan? Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Barangkali ada hubungannya juga dengan pasal yang kedua, ayat 11. Kalau murid-muridnya hadir di situ, mungkin Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya apa yang pernah terjadi di kota Kana. Kalau seandainya kamu tidak melihat mujizat air berubah menjadi anggur, kamu tidak akan percaya. Karena dikatakan pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bisa saja percakapan yang di pasal 4 itu sebelum pegawai istana ngomong permohonannya pada Yesus, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa memang mereka seperti itu para muridnya, bahwa kalau mereka nggak lihat tanda, nggak lihat keajaiban, mereka tidak percaya. Begitu juga pasal 4 ayat yang ke-45, karena orang-orang Galilea menyambut Yesus ketika Yesus datang ke Galilea karena sudah melihat ada banyak hal terjadi di Bait Allah di Yerusalem. Saudara bisa lihat itu pasal 2 ayat 23, setelah hari Paskah itu atau para perayaan Paskah itu, Tuhan Yesus banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat, lalu banyak orang percaya. Mungkin itu percakapan mereka pada waktu itu. Orang kalau tidak melihat dulu tanda, biasanya nggak percaya. Kayaknya itulah perkataan Yesus sebelum pegawai istana itu mengajukan pendapatnya. Jadi tidak spesifik disampaikan kepada pegawai istana. Karena nanti kita lihat Thomas juga seperti itu.
di dalam pasal 20, saudara lihat Alkitab saudara, lihat sebentar, Yohanes pasal yang ke-20, karena Thomas juga ditegur oleh Tuhan setelah dia menaruh jarinya di bekas luka Yesus di tangannya dan di bekas luka di lambungnya. Tiba-tiba dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ucapan Yesus mendahului perkataan pegawai istana itu, sepertinya dia memberitahu sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya bahwa memang orang kalau nggak melihat dulu nggak percaya. Dan ini punya makna juga bagi kita. Pasti ada punya makna bagi pembaca Injil Yohanes di masa lalu, karena banyak orang bahkan walaupun sudah melihat, mungkin mereka tidak serta-merta percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah atau Mesias yang dijanjikan itu yang datang ke dunia ini. Termasuk juga bagi kita, perkataan Yesus ini bisa saja punya makna bahwa kalau orang tidak melihat keajaiban dulu, seringkali imannya tidak bertumbuh atau ya memandang Tuhan Yesus hanya manusia biasa. Nah, kadang-kadang harus melalui lembah ya krisis dulu. Ketika orang masuk lembah krisis, pegawai istana ini mengalami krisis, lalu kemudian dia datang berseru pada Yesus dan Tuhan menolong dia dalam krisis, baru kemudian seperti itulah juga banyak orang. Kemudian setelah mengalami krisis, baru imannya bertumbuh. Nomor 3, setelah perkataan itu Tuhan Yesus mendengar pegawai istana itu mengungkapkan masalah yang berat. Tadi dikatakan ini tanda bapak yang peduli anaknya. Oke lah, itu bagus banget gitu ya. Terus anaknya hampir mati dikatakan. Sampai dia mengatakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kalau ayat yang ke-47, sebab anaknya hampir mati. Lalu kemudian perkataan Tuhan, pergilah anakmu hidup. Hampir mati, kata laporan pegawai istana, terus Tuhan bilang sama dia, anakmu hidup. Jadi berarti betul bahwa situasinya di ujung maut, ya anaknya ini. Dan saya pikir itu gambaran yang yang bisa menerpa kita. Ya, siapapun ayah, kalau anaknya sedang berhadapan dengan penyakit keras, tentu saya kira tidak ada ayah yang tidak stres. Bisa aja dia berseru kepada Tuhan supaya mungkin juga ada ayah mengatakan lebih baik aku mati Tuhan daripada anakku kau ambil dan seterusnya. Itu bukti kepedulian ayah ataupun ibu kepada anak-anak mereka. Dan seperti itulah keadaan ini. Jadi ini bukan keadaan yang yang ringan, tapi ini adalah keadaan yang sangat berat. Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan seorang pria yang walaupun kedudukannya cukup lumayan tinggi, tetapi pria yang bermasalah berat. Pastilah dia juga takut kehilangan anaknya. Sama seperti kita. Kehilangan anak kita, kita sangat tidak mau. Apapun bisa dan kita upayakan kita lakukan supaya anak kita sembuh dari penyakitnya. Kita cari dokter, kita cari rumah sakit yang terbaik, cara apapun. Pokoknya kita tidak mau kehilangan. Begitu juga saya kira Bapak ini. Ya. Jadi apa yang membuat Yesusnya berserah, mengadu, berharap pada Tuhan Yesus? Apakah peristiwa air berubah menjadi anggur di kota Kana sampai ke telinga pegawai istana ini? Sepertinya seperti itu, karena di atasnya tadi ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, dan kemudian rupanya sudah santer sekali peristiwa air menjadi anggur di kota Kana itu cepat sekali menyebar dan sampai ke telinga dia. Apalagi ketika orang bermasalah, ini cepat ditangkap ya. Kalau Anda sakit, ada orang bilang, "Oh, kalau penyakit ini obatnya ini," pasti cepat sekali orang meresponinya. Pikirannya, bagaimana kalau aku coba? Bagaimana kalau aku pergi ke situ dan seterusnya. Jadi apa artinya itu bagi kita sekarang? Tentu ada. Ya, dan kita lihat bahwa pegawai istana ini mirip dengan yang dikatakan oleh Roma, ya. Bisa jadi kita lihat Roma sebentar, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Coba dulu lihat Roma, pasal yang ke-10, ayat 17.
dikatakan di sana, tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sepertinya si kepala pegawai istana ini mendengar, dan itu memunculkan sebuah iman, sebuah percaya, sebuah tindakan untuk menemui Yesus dan kemudian melaporkan kepada dia. Ini mirip dengan tindakannya Maria di kota Kana ketika Yesus datang sebagai tamu pesta, tiba-tiba ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur. Begitu juga pegawai istana ini saat anaknya hampir mati, segera dia melapor pada Tuhan dan berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Datanglah sebelum anakku mati. Tidak dikatakan sembuhkanlah anakku. Ya, perhatikan dalam bagian ini. Dia hanya mengatakan datanglah sebelum anakku mati. Jadi artinya kalau Yesus datang ke rumah dia ya terserah dia. Ini mirip dengan waktu Maria melaporkan keadaan di kota Kana, mereka kehabisan anggur. Sehingga pertanyaan Yesus, Bu, mau apakah engkau dengan aku? Terus mau diapain kalau mereka kehabisan anggur? Apalagi waktuku belum tiba. Tapi kemudian kita tahu di pasal 2, Maria berkata kepada pelayan-pelayan. Selanjutnya dia membuka ruang buat pelayan untuk melakukan sesuatu dan membuka ruang buat Yesus melakukan sesuatu. Dan akibatnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus ngomong sama pelayan, istilah tempayan itu dengan air. Jadi Tuhan Yesus mengutus pegawai istana ini ketika dia datang, dia hanya mengatakan, pergilah anakmu hidup. Go, your son will live. Dan saya pelajari kata huiosuze, anakmu hidup, ya, anakmu itu hidup, ze itu dalam bentuk present imperatif aktif. Maksudnya ketika Yesus bilang anakmu hidup, pada hari itu, pada saat itu, jadi nggak tunggu berapa jam pelan-pelan gitu ya, nggak ada istilah pelan-pelan dia gitu. Ini mirip dengan pasal 5. Coba dulu lihat pasal 5 ketika Tuhan mengatakan kepada orang yang terbaring di sana 38 tahun dia sudah terbaring karena dia paralyzed, ayat 5 pasal 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Padahal orang ini bilang, ya penyembuhan yang ada di pikirannya si orang yang lumpuh ini, ya kalau ada orang menurunkan dia ke air itu, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Logika dia seperti itu. Ya, logika dia seperti sama dengan logika perempuan Samaria ketika Yesus mengatakan berilah aku air. Kau orang Yahudi minta air, kau juga enggak punya timba. Terus Yesus bilang, kalau kau tahu yang mengatakan ini, siapa yang mengatakan ini, kau akan diberikan air. Kau kan enggak punya timba, bagaimana kau bisa memberikan air? Lagian juga kau lebih hebat apa dari Bapa kami Yakub. Jadi logika seperti itu seringkali digunakan oleh orang dalam meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena dalam pasal 5 ayat 7, Tuhan tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang dia pikirkan adalah penyembuhan seperti itu, proses. You gotong saya, dan dia pikir sekarang si orang yang 38 menderita ini berhadapan dengan seorang pria sterek, mantan tukang kayu. Umurnya baru 30-an. Paling dia pikir, oh thank you, you sekarang sedang datang. Oke, kalau you mau, you nanti angkat aku. Begitu airnya bergoncang, kau hebat bisa ngangkat aku sekarang. Sampai ke air itu. Tapi Tuhan berkata ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, pada saat itu sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Hal yang sama pasal 4 ketika Yesus berkata, anakmu hidup. Pada saat itulah nanti kita lihat di ayat yang ke-53, ayat 53, bapaknya teringat pada saat itulah anaknya hidup. Jadi betul-betul kata
Hohuio suje itu adalah sekarang langsung terjadi. Hebat banget ya, kalau saya lihat itu dalam sekali nih, dalam banget, dalam banget. Anak pria ini sebenarnya menginginkan, datanglah Tuhan, anakku sebelum anakku mati. Ya, you melakukan apa saja di situ. Tapi Tuhan Yesus tanpa datang, bisa dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan dia. Dan yang menarik lagi adalah ayat 50, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu dia pergi. Nah, ini yang barangkali sulit kita pahami seringkali. Orang ini bisa percaya luar biasa, percayakan perkataan Yesus, dan dikatakan lalu dia pergi. Pergi kata Yesus, pergilah anakmu hidup. Perhatikan kata yang digunakan berikutnya oleh Rasul Yohanes, lalu orang ini pergi. Pergilah kata Yesus, lalu orang ini pergi. Pergi karena dia percaya. Jadi lihat urutan ungkapan itu. Yesus bilang, pergi, terus dikatakan, lalu orang ini pergi. Tapi dalam rangka dia pergi karena dia udah percaya. Nah, itu yang kita lihat ya. Dalam bahasa Yunani di situ, pengertiannya adalah bahwa orang itu pun percaya kepada perkataan. Ya. Episteu esen ho anthropos to logo. Maksudnya adalah orang ini langsung percaya kepada perkataan orang itu. Orang itu ya maksudnya adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya. Nah, terus perkataan Tuhan Yesus kemudian dikatakan ayat 51, lalu Rasul Yohanes menggiring kita ke sana memahami ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya. Dari anakku hampir mati, lalu kemudian hidup. Hamba-hamba pegawai istana memberitahu kesembuhan terjadi pukul 1 siang. Dan uniknya pegawai mempertanyakan, kenapa pegawai istana ini mempertanyakan soal waktu kesembuhan. Saya pun mikir di situ. Hebat juga Bapak ini ya, karena ayat 51 ketika dapat kabar bahwa anaknya sembuh, dikatakan anakmu hidup, terus yang ada di pikirannya itu ayat 52. Dia bertanya, kapan itu detiknya terjadi? Nah itu ya. Rupanya dia ingat peristiwa kemarinnya itu, ketika Yesus suruh dia pergi, nah pada momentum itu hatinya seperti damai, dia pergi. Dia begitu yakin. Makanya besok harinya dia bertanya pada hamba-hambanya, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh? Lalu mereka bilang, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Menarik sekali. Justru yang muncul di hatinya pegawai istana mempertanyakan waktu kesembuhan itu. Dan mendapat laporan itu, lalu kemudian dikatakan pegawai istana ini teringatlah, ya, teringatlah ayah itu. Ini menarik sekali dikatakan di sini ada pegawai istana, lalu berganti di sini ayah itu, ya, betul-betul tadi dikatakan oleh pendeta Alfred, ini seorang ayah, teringatlah ayah itu. Tidak dikatakan lagi teringatlah pegawai istana itu, tapi teringatlah ayah itu. Sekarang berganti sebutannya. Teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Jadi apa artinya ini bagi komunitas yang dilayani Rasul Yohanes, dan bisa jadi nanti kita pahami apa artinya ini untuk kita. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Siapa tahu ada gagasan untuk kita melihat. Silakan meresponinya. Apa yang indah yang saudara lihat dalam bagian ini? Ya, Pak Yakob, silakan. Kalau ada, jangan di mute dulu, jangan di mute. Oh baik, kasih mute. Siapa lagi yang belum? Siapa yang mau? Pak Dwi atau Pak Gepemri, Batam?
Yang lain dulu, Pak. Ya, silakan. Silakan yang lain dulu mungkin, Pak. Oh, silakan yang lain dulu. Oke. Mute, Pak. Pak Yakub itu mute kalau mau ini. Oke. Masih mute, Pak. Jadi nggak bisa kedengaran. Ada yang komentar? Ya, halo. Wilson ya? Ya. Oke, silakan. Ya, makasih Pak. Ada satu yang menarik yang menurut saya betul. Melalui krisis yang kita hadapi itu iman kita bertumbuh di situ. Jadi ketika ada krisis orang datang berseru mencari Tuhan. Ya kita percaya Tuhan akan mengubah dan membuat kita semakin mengenal pribadi Dia. Jadi ini satu yang membuat saya semakin mengenal caranya Tuhan untuk membuat kita bertumbuh ya melalui krisis, tapi ya tetap ada dalam pemeliharaannya Dia gitu. Ada lagi? Itu saja? Ya, sementara itu. Oke, makasih. Ya, silakan Pak Yakub. Ya ini Pak, mau tanya saja ini Pak. Ini kan pegawai istana ini. Setelah anaknya sembuh, gimana kira-kira di istana Pak? Apa heboh atau bagaimana ini? Tidak ada informasi itu Pak. Jadi kita tidak diajak untuk memikirkan itu. Hanya sebatas sampai keluarganya. Soal apakah bagaimana dampaknya ke istana kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin didengar oleh orang di istana Herodes barangkali, kita tidak tahu. Ya. Seperti ini pesan-pesan ke istana ini Pak. Bisa jadi. Bahwa ada Tuhan yang datang ini. Iya, bisa jadi. Bisa jadi pelayan bisa jadi. Kita tidak tahu, tapi kita dibatasi hanya sampai pasal 4 ayat yang ke-53. Ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Lalu dikatakan, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi ada tanda kedua atau mujizat yang kedua yang dia lakukan di wilayah Galilea. Dan Galilea, saudara-saudara tahu itu adalah wilayah bangsa-bangsa lain. Dan keyahudian orang di wilayah Galilea agak berbeda dengan keyahudian orang di wilayah Yudea. Orang Galilea agak majemuk gitu, sehingga perjumpaan Yahudi dan non-Yahudi sudah kerap membuat sedikit tinggi toleransi di wilayah Galilea dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Yudea. Jadi Pak Yakub terima kasih membawa ini, tetapi kita dibatasi oleh Rasul Yohanes melihat dampaknya hanya sampai ke keluarga, belum sampai ke istana Herodes ataupun kalau itu istana orang Romawi. Dan kalau ada kekhawatiran Pak Yakub bahwa nanti gegerlah istana, ya bisa jadi. Dan kita lihat bahwa kelihatannya kalau ini pelayanan awal dari Tuhan Yesus agak menghindari perjumpaan-perjumpaan seperti itu karena dia harus melatih muridnya selama 3,5 tahun. Dan akhir dari perjalanan dia adalah di Golgota, di salib Golgota. Oke, siapa lagi yang mau bicara? Boleh tambahin Pak? Ya, silakan. Ada yang menarik ya cerita di Kapernaum bagaimana tadi Papa bilang Kapernaum mendapat perhatian istimewa dari Tuhan Yesus. Ya. Dan di situ juga ada iman yang kalau kita bandingkan dengan ayat paralelnya kan imannya luar biasa kepada Yesus saat itu gitu ya. Dan itu satu yang menarik bahwa ada iman di tengah orang yang tidak percaya di tengah bangsa Kapernaum. Yang kedua yang menarik itu yang tadi kata hidup tadi itu. Saat itu juga gitu. Jadi apa yang Tuhan katakan saat itu juga digenapi. Untuk kita pun yang berdoa sama kepada Tuhan ya apapun jawaban Tuhan dalam waktunya dia saat itu juga akan Tuhan nyatakan. Itu menarik menurut saya. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi kalau Tuhan sudah bertindak hari itu pun saat itu pun
ya dan amin ya. Tapi terkadang bisa juga melalui proses. Tapi seringkali pemikiran kita sudah diwarnai oleh cara berpikir segala sesuatu melalui proses perlahan-lahan. Kadang-kadang kita tidak bisa lagi menerima kalau Tuhan bisa membuat sesuatu yang lain, unik, bahwa tiba-tiba bisa terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Karena kita udah terbiasa berpikir bahwa segala sesuatu melalui proses. Ya, ada lagi? Teis, menyampaikan sesuatu kah? Ya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Teis dari Ambon. Ya, silakan kita dengar dari Ambon. Ya, kalau melihat fenomena sekarang Pak dengan bagaimana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini, kalau sekarang ini banyak orang tertarik kalau bukan menjudge atau jelek-jelekan, tapi banyak orang sekarang lebih terpaku kepada siapa yang melayani. Makanya banyak kan KKR kesembuhan itu lebih banyak orang ke pribadi personal hamba Tuhannya. Ya. Makanya dalam sakit-sakit tertentu juga yang saya temui juga dalam pelayanan itu seperti yang tadi Bapak katakan, kan Yesus ini kalau istilah zaman sekarang ini viral setelah di peristiwa di Kana. Nah, tapi melalui kisah ini menarik bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan itu tidak selamanya dalam tanda kutip dengan kehadiran secara fisik. Ya. Tetapi yang penting kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, sebagaimana pegawai istana ini percaya. Awalnya dia mengharapkan Yesus hadir secara fisik. Ya. Tetapi ketika Yesus katakan pergilah anakmu hidup, dia menjadi percaya. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan masa kini, bahwa pertolongan Tuhan itu sebenarnya bukan kepada pribadi yang dalam tanda kutip seringkali dikasih label tertentu pembuat mujizat begitu, bisa membuat mujizat. Nah, tetapi sebenarnya kesembuhan itu karena percaya kepada Tuhan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Teh. Jadi memang ini sesuatu yang sangat menarik bahwa justru pegawai istana ini dia pergi membawa dalam hatinya bahwa yang diucapkan oleh Tuhan itu benar akan terjadi. Jadi dia dipimpin pulang ke Kapernaum, dipimpin oleh keyakinan itu. Dan ini sangat menarik dan Anda garis bawahi. Bagaimana kita pada saat ini melakukan pekerjaan-pekerjaan kita memohon pada Tuhan pertolongannya, terus kemudian kita dipimpin oleh firman yang menguatkan kita, lalu kemudian firman itu menjadi kenyataan di dalam beragam kehidupan. Ya, bukan hanya mengharapkan mujizat, tapi juga ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang bisa menggoda kita, yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa membuat emosi kita tidak beraturan menghadapi satu situasi. Saya teringat dulu ada seorang ketika kami menjadi guru kimia di sekolah menengah atas, ada teman saya, dia mengatakan begini, saya malas masuk kelas sekarang ini. Saya tanya, kenapa Bu? Tadi saya sudah diperolok-olok oleh anak SMA itu di kelas. Saya marah sekali, luar biasa. Kebetulan ibu ini adalah orang yang aktif di gereja dan pemimpin kelompok tumbuh bersama para siswa di sekolah itu. Lalu kemudian saya bilang, waktu itu saya masih sangat muda, kemudian banyak hafal ayat Alkitab, lalu saya ingatkan beliau itu 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bilang sama rekan saya ini, Bu, ini kan lihat Tuhan Yesus bilang, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan pada kita. Bu, kalau Ibu mau ke kelas itu, baca dulu ayat itu. Aminkan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan. Lihat nanti yang terjadi. Pasti kelas itu anak-anak yang Ibu hadapi pasti berbeda. Tapi yang penting,
sebelum masuk kelas, hafalkan dulu ayat itu. Saya menyatakan itu ya karena ya masih muda, sama dengan muda juga saya masih ingat waktu itu kalau nggak salah saya belum menikah. Terus kemudian teman ini bilang, ya terima kasih. Terus kemudian dia pergi ke kelas karena dia mengajar bidang studi lain yang tadinya marah, emosi, tapi kemudian dia menghafalkan ayat ini. Dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan padaku oleh Yesus Kristus. Ya, begitu masuk di kelas, yang heran karena saya nanya lagi besok harinya, gimana kelas? Saya heran itu, begitu saya masuk di kelas, kok nggak ada lagi yang mengolok-olok saya katanya. Terus akhirnya saya bisa mengajar. Jadi mungkin disitulah letaknya juga bahwa ada perkataan-perkataan firman Tuhan, sama seperti pegawai istana ini, ada perkataan Tuhan Yesus yang membimbing dia melangkah. Mungkin kita juga sama, ada perkataan-perkataan Tuhan yang membimbing kita melangkah. Raja Daud misalnya, ketika menghadapi Goliat, ada sebuah film membuat tayangannya begini. Waktu dia menghadapi Goliat itu, Daud ini seperti menghafalkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku pada yang berumput hijau, ia menuntut aku. Itu semua dia memorize dalam hidupnya. Tiba-tiba dia dapat kekuatan luar biasa dengan alih-alih lalu dia pakai untuk kena ke kepala Goliat. Jadi kayaknya betul dikatakan Letes tadi, bisakah kita dalam kehidupan sekarang dituntun oleh perkataan-perkataan Tuhan Yesus, lalu kita melangkah. Dan selanjutnya akan kita lihat di ujung sana atau dalam perjalanan itu, firman-Nya menjadi kenyataan. Dan kalau itu, berarti ini butuh tindakan, butuh komitmen, butuh inilah dikatakan iman, inilah dikatakan penerimaan pada firman. Yes, aku pergi, aku bertindak oleh firman-Mu. Dan nanti di pasal 15, ya pasal 15 Yohanes, kalau saudara perhatikan pasal 15 Yohanes, Yesus memberikan sebuah pelajaran yang hebat pada murid-muridnya, dikatakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Kalau kamu tinggal dalam aku dan perkataanku tinggal dalam pikiranmu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sepertinya ini digenapi pada diri pegawai istana ini. Ketika Yesus bilang, pergilah anakmu hidup, firman itu menuntun dia bertindak dan dia kemudian pergi. Dan kemudian dia melihat bahwa tanpa kehadiran pun kuasa Tuhan Yesus bisa nyata. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi itu terima kasih dari Wilson maupun Teis untuk memperkaya kita pada malam hari ini. Jadi aplikasinya adalah apakah kita mau dibimbing oleh firman dan kita melangkah dengan firman dan kemudian kita lihat pertolongan Tuhan yang kadang-kadang di luar jangkauan kita. Ya. Pak Supriyatin, silakan di-unmute dulu ya. Iya, Pak Sejabat. Jadi pada prinsipnya begini, kalau kita melihat pribadi pegawai istana itu, dia seorang bangsawan, dia mau merendahkan diri untuk datang. Dan seperti kita ketahui, yang seperti kita dengar semua, dan seperti kita tahu wujudnya, bahwa tiada yang mustahil bagi dia untuk apa yang mau dilakukannya. Begitu. Jadi apabila kita hubungkan dengan kondisi sekarang ataupun yang kita hubungkan dengan peristiwa ini, ya kita datanglah merendahkan diri untuk memperoleh apa yang kita mohon dalam tanda kutip, di mana apakah kesembuhan ataupun keselamatan daripadanya. Demikian Pak Sejabat. Terima kasih. Ya, tidak selalu karena ada kesembuhan, tapi barangkali kadang-kadang kita mengambil keputusan, barangkali kita sedang membuat sebuah rencana, ketika ada firman Tuhan yang seperti dikatakan menguatkan kita melangkah, dan dalam perjalanan kita melihat, wow, tak tersangka bahwa Tuhan memberikan jalan keluar yang di luar dugaan. Dan saya yakin saudara-saudara bisa punya kesaksian, punya pengalaman. Masing-masing saya yakin kita pernah pengalaman. Kalau saya sendiri sih
kayaknya banyak juga pengalaman yang bisa di-sharingkan dalam kesempatan-kesempatan lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal punya 10 menit lagi. Saya share dulu yang bagian terakhir. Ya, kita lihat di sini. Nah, pemaknaan dan aplikasi. Setelah Tuhan Yesus menyapa hati tokoh agama Yahudi Nikodemus di pasal 3 dan perempuan Samaria beserta komunitas di Sikar, dia memberkati pekerjaan di pekerjaan mana ini? Sorry, sebentar dulu. Di pemerintahan ya, di pasal yang keempat ayat 54 ini. Tuhan pernah menolong seorang perwira di Kapernaum. Jadi saya katakan tadi ini dua kisah yang berbeda. Jadi kita lihat melalui pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 54 ini, bagaimana Tuhan Yesus memberkati seorang pekerja di pemerintahan. Kalau wanita Samari kan itu wanita terpinggirkan karena persoalan hidupnya sampai dia menyembunyikan dirinya, tetapi kemudian Tuhan merubahnya. Nikodemus adalah seorang tokoh agama. Tuhan menjangkau orang ini, Tuhan menyatakan berkatnya kepada orang ini. Orang ini terbuka. Wanita Samaria terbuka, orang Samaria terbuka di Sikar ya. Lalu kemudian pegawai istana ini melalui krisis yang terjadi, ya begitulah kadang-kadang kalau ada krisis dalam kehidupan kita, baru kita berlari kepada Tuhan. Makanya sering orang mengatakan ya kadang-kadang kita perlu juga berterima kasih pada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Supaya lewat itu kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kamu mempunyai kesulitan, aku akan menolong kamu. Jadi Tuhan Yesus pernah menolong seorang perwira di Kapernaum juga. Jadi di Kapernaum ini seorang pegawai istana. Nanti saudara lihat di Matius pasal 8, situ seorang perwira. Kalau perwira berarti dia bangsa Romawi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa yang dituliskan ini tentunya membangun percaya warga jemaat mula-mula. Ya. Bapak Yohanes, waktu dia sudah mulai lanjut usianya, menuliskan semua kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, termasuk dia pilih kisah perjumpaan dengan pegawai istana ini, untuk membangun semangat pembaca di tahun-tahun sebelumnya. Hah? Mute ya? Sorry. Hah? Saya tidak mute. Enggak, oke. Lalu kemudian kita lihat bahwa yang ketiga, para pria, kita lihat di sini, para pria yang menemui Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan cukup banyak di kitab Injil. Saya sudah katakan tadi, ada perwira Romawi yang sangat butuh pertolongan Tuhan. Padahal yang sakit itu bukan anaknya. Tolong diperhatikan di Matius 8, yang sakit di keluarga perwira Romawi bukan anaknya, tapi hambanya. Dan bahkan kalau saudara membaca Injil Lukas, perwira Romawi ini rupanya punya perhatian bagi sinagoga, rumah ibadah orang Yahudi. Sampai di Lukas pasal 7 dikabarkan orang-orang meminta kepada Tuhan Yesus supaya perwira Romawi ini dibantu. Karena perwira Romawi ini cukup dermawan. Pembangunan rumah ibadah mereka dibantu oleh dia. Padahal yang sakit bukan anaknya, tapi hambanya. Bisa diduga hambanya itu pasti orang Yahudi. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan dari hambanya. Kalau pegawai istana, anaknya. Ya, kita tidak tahu apakah itu anak semata wayangnya. Nah, tentu itu sangat berharga bagi dia. Orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, perhatikan pasal 9, juga laki-laki. Ya, laki-laki yang sudah lama dia lumpuh, tapi kemudian digotong oleh 4 orang sampai membongkar atap rumah di mana Tuhan Yesus berkhotbah karena di bawah sudah penuh. Lalu kemudian ada kepala rumah ibadah, pasal 9 Matius, kepala rumah ibadat yang sampai dia tersungkur. Coba lihat dulu Matius pasal 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian pada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, ya, lalu dia menyembah
Kan dia tersungkur di hadapan Yesus menyembah. Kenapa? Karena anaknya, putrinya usia 12 tahun. Usianya 12 tahun, sakit keras. Dan dia butuh pertolongan Tuhan. Jadi saya kagum di sini, perikop pasal 4 ini menjadi tambahan bagi saya, semacam hazanah, ya, dokumen atau informasi laki-laki yang berseru kepada Tuhan. Jadi ini bagus sekali, kita para laki-laki perlu berseru kepada Tuhan. Banyak contoh kita lihat di Alkitab. Bahkan 2 orang buta dan orang bisu di pasal 9, ayat yang ke-27, 2 orang buta. Lalu kemudian ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33, juga orang bisu. Para laki-laki yang masalah. Yang paling ini lagi adalah kalau saudara lihat pasal 12, pasal 17 Matius, pasal 17 Matius, setelah Yesus turun dari gunung kemuliaan, kita menemukan di situ bagaimana sesaknya hati seorang ayah yang membawa anaknya kepada murid-murid, tapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan, lalu kemudian dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Di sini ada ayah yang menderita. Di pasal yang keempat, Yohanes juga tadi ada ayah yang menderita. Dan kalau kita lihat di Matius pasal 17, ayah ini bercerita persoalan yang dihadapi oleh anaknya sejak kecil. Ya, sudah sejak kecil anaknya itu menderita luar biasa. Jadi derita ayah yang di pasal yang ke-17 atau dilukiskan di Markus pasal 9, kalau saudara membaca Markus pasal 9, sangat lebih jelas lagi percakapan ayah yang anaknya sejak kecil ini menderita. Sakit banget, ya. Sakit banget dia curhat kepada Tuhan Yesus. Jadi kita malam hari ini menurut hemat saya ditambah perbendaharaan melihat contoh para pria yang kalau punya masalah ya datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian datang dengan keyakinan dan pengharapan bahwa dia sanggup menolong. Bayangkan kalau waktu Yesus berkata kepada pegawai istana ini, ketika dia minta, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Yesus bilang, pergilah anakmu hidup. Terus orang ini nggak mau pergi. Kok gitu sih? Mana mungkin terjadi pada anakku kalau engkau nggak datang? Coba kalau terjadi argumentasi. Nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi tidak terjadi apa-apa. Tetapi kita lihat dalam bagian ini adalah bahwa karena laki-laki ini percaya berharap pada Tuhan. Mungkin ini mengingatkan kita kepada Mazmur 128 ya. Mazmur 128, berbahagialah laki-laki ya, yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang pendeta bisa mengkaitkan nanti PA kita ini kepada 128 Mazmur. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, dikatakan di situ. Lalu kemudian yang hidup menurut jalan ditunjukkannya. Dan dampaknya bagi istrimu, dampaknya bagi orang di sekitarmu. Jadi sengaja saya pilih, kita konsentrasi kepada pasal 4 ini, menambah pemahaman kita, kepedulian Tuhan Yesus kepada kaum pria. Karena nanti kita lihat di pasal 4, sudah ada sebelumnya kepedulian Yesus bagi perempuan, yaitu kepada Maria di pasal 2, pada pasal 4 wanita Samaria, kemudian kita lihat lagi nanti di pasal yang ke-8 perempuan yang tertangkap berzina, lalu kemudian kita temukan lagi di pasal 11 kepada Maria dan Marta, lalu nanti di pasal 12 kepedulian Yesus kepada Maria yang membawa minyak harum dan membasuh kaki Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus. Dan kemudian kita lihat pasal 20 bagaimana Maria Magdalena. Jadi Tuhan Yesus peduli bagi kaum perempuan, peduli bagi kaum laki-laki. Dan saya harap ini menguatkan iman kita bersama melihat, wow, indah banget ya. Jadi para pendeta yang hidup di grup ini bisa mengembangkan ini untuk melihat kepedulian Tuhan Yesus bagi perempuan maupun laki-laki. Jadi sama kita di hadapan Dia. Saya pun
ketika mendalami ini, terus terang dari hati saya yang paling dalam, thank you Tuhan. Ini contoh laki-laki yang bagaimana engkau peduli dan engkau menolong. Ya, semangatlah ya para pria ya, juga para wanita tentu juga harus bersemangat. Ya, siapa yang mau kasih komentar sebelum kita ini? Pak Alfred ada? Mau dikotbahkan juga? Ya, silakan. Ya, Pak, saya senang ya setiap Selasa dan Jumat saya selalu mengambil waktu untuk mengikuti kegiatan ini karena bagi saya ini sangat penting. Ya. Dan jujur saya mengatakan saya barusan khotbah ya beberapa hari yang lalu untuk bacaan ini, dan karena itu ketika Bapak memberi lebih banyak penjelasan dan lebih mendalam, wow, saya sangat senang, dan karena itu saya mau katakan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak ya yang sudah memotivasi kami apalagi sebagai pelayan. Ya, di akhir dari percakapan kita ini saya mau mengatakan bahwa apapun pergumulan ya yang kita hadapi, siapapun kita ya, kita pasti akan menghadapi masalah yang sama ya. Tidak mau mengatakan bahwa karena saya tinggal di istana, saya pegawai istana dan saya hanya seorang tukang kayu dan saya hanya orang biasa, kita berbeda masalahnya. Tidak. Saya mau katakan bahwa tetap kita akan menghadapi masalah yang sama. Tetapi mungkin situasi dan kondisi kita pada waktu kita menghadapi masalah itu yang berbeda. Tetapi setiap orang pasti akan menghadapi masalah yang sama. Dan terakhir saya mau katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk terus menghadapi masalah. Ya, kalau pegawai istana tadi tugas dan pekerjaannya begitu berat, tanggung jawabnya dalam keluarga begitu berat, dan dia harus melakukan ini bagi keluarganya, tetapi juga berkaitan dengan pekerjaannya, kita juga jangan menyerah. Dan karena itu jangan pernah berhenti untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai bulan depan, supaya kita lebih diperdalam ya, kita lebih dikuatkan ya, dan banyak hal yang kita bisa dapati. Saya percaya Pak, kita semua yang ada di grup ini ya, kita semua yang ada di grup ini semakin hari menjadi orang-orang yang berbeda dan luar biasa. Terima kasih Pak untuk motivasi-motivasi dan kebenaran firman yang boleh diberikan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, karena waktu sudah berakhir, bisakah ini ada peserta yang ini, Pak Rudi Haryanja, bersama kita nggak? Iya. Pak Rudi Haryanja. Oh enggak. Saya Pak ada. Ada Pak, ada. Oke. Bisa mengakhiri dengan doa, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik Pak. Ya, mari. Kami berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami belajar dari hamba-Mu, Bapak Sejabat. Ada banyak hal-hal baru yang disingkapkan oleh hamba-Mu ini. Bersyukur kepada Tuhan, kami adalah pria-pria istimewa di hadapan Tuhan, yang juga memiliki masalah, tetapi Tuhan mengajar kami datang kepada Tuhan yang akan menolong, memimpin, dan berkati hamba-Mu ini, berkati ibu yang mendampingi, berkati anak-anak beliau, mantu cucu, dimanapun berada, bahkan tugas tanggung jawab untuk memimpin Tiranus, Tuhan terus menolong. Semua rekan-rekan yang ambil bagian, Tuhan berkati mereka, dan yang menikmati pelayanan firman Tuhan ini, Tuhan juga berkati dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan istirahat kami malam hari ini. Tuhan yang menolong dan memberkati. Pertemuan kami untuk hari berikutnya, Tuhan juga berkati, supaya kami tetap bisa ambil bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Oke ya, selamat malam ya. Terima kasih. Selamat malam Pak. Berkati Pak. Mohon maaf kalau ada yang keliru-keliru. Terima kasih teman-teman semua. Yo. Terima kasih.